Pejuang tani, ini kabar gembira dari pidato Pak Prabowo. Jadi pupuk Indonesia itu mengalami keuntungan 200%. Nah, kalau dipikir-pikir pupuk itu subsidinya dikurangin 20%, kuotanya ditambah, tapi malah untung 200%. Berarti sejak zaman dahulu kala itu gimana ceritanya? Orang sekarang udah dikurangin harga, terus kuotanya ditambah, bisa untung. Gimana posisi pupuk di kalian masing-masing pejuang tani? Meskipun di tempatku pupuk sendiri itu masih kurang, karena kita dalam 1 hektar pakai 1 ton, kuota dari pemerintah masih 600 kilo, tapi programnya sudah bagus karena negara udah untung 200%. Mantap Pak, kalau bagus tetap bagus, kalau jelek tetap tak bilang jelek. Kalau saya minum kopi, saya jadi pinter. 2 tambah 10, 13 ya. 12 ya. 2 tambah 10, 12. 1 tambah 2, 3. 2 tambah 2, 4. Jadi 2 tambah 8. Hari ini hadir bersama kita Ibu Susana dari Kabupaten Bogor. Ia bekerja sebagai buruh harian, mengupas bawang dengan upah Rp700.000 per kilogram. Pejuang tani tahu gitu, kita nggak usah nanam singkong, nanam jagung, nanam padi dan lain-lain. Cukup kerja ke Bogor ngupas bawang 1 kilo 700.000, kata Pak Prabowo. Sekilo 700.000, coba bayangin. Kita sehari sekilo doang, terus kali 30 hari, berarti kita dapatnya 21 juta sebulan. Daripada tanam singkong perlu 9 bulan panen, tanam jagung 3 bulan, paling dapatnya cuma 35 juta, belum dipotong modal dan lain-lain. Mending yang ngupas bawang paling cuma sejam, itu paling lama, sejam sekilo, udah dapat 21 juta. Kerjaan mana lagi ini yang harus kita kerjakan selain penggilingan 2T per bulan? Sekarang ada 1 jam 700.000. Siapa yang mau? Telur jangan bikin dadar. Telur harus utuh ceplok. Yakinkan tidak ada lagi telur dadar atau telur apa itu. Manajer Kopdes kecewa, digaji 7,8 juta bukan 16 juta. Ya kalian tuh harusnya bersyukur. Di saat ekonomi kayak begini, di saat orang-orang nyari kerja pada susah nyari kerja, ya. Kok bisa-bisanya lo gak bersyukur? Digaji 7,8 juta bukan 16 juta. Angan-angan lo 16 juta, mentang-mentang gua kemarin ngangkat isu 16 juta, lo pada kegeeran digaji 16 juta. No, Pak Purbayano udah ngomong, katanya nggak mungkin lah 16 juta. Masa ngelubihin UMB atau UMK dari mana daerah masing-masing, nggak mungkin. Mampus, anjing. Terus pakai ngomong begini lagi. Aku malu mengakui kalau aku ikut Kopdes. Lo ngapain malunya sekarang? Malunya tuh dari kemarin, karena Kopdes juga pakai duit rakyat. Goblok. Lo tuh dilatih, Lat Sarmil kemarin habis berapa coba? 1,1 triliun, goblok anjing. Ya. Pakai ngomong nggak terima banget. Ini kalau kita viralin bisa naik gak sih? Gak bakal naik lu. Gak bakal naik. Yang ada lu kalau viralin, lu disuruh dibayar denda lu 100 juta lu. Mau lu? Dongo. Sumpah sakit hati nian buka grup pengumuman gaji sebesar biji ke. Pakai ngomong-ngomong kelentit bapak lu. Ya tuh UMK-nya. UMK 4 juta Kabupaten Musi Banyuasin ya. Tunjangan jabatan 1 juta, tunjangan daerah 1 juta, bantuan komunikasi 100.000, tunjangan perumahan 100.000, uang makan dan transportasi 40.000 kali 25 hari kerja 1 juta, total 7.800.000. Catatan, tunjangan kinerja dimulai tahun kedua, iuran BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan, iuran pajak. Ada yang bilang segini kalau kita ya gaji. Ada yang bilang segini kalau kita ya gak jadi 16 juta. Ngipi, banyakan ngimpi lo, banyakan minum tramadol lo waktu Lat Sarmil, goblok. Jangan gitulah Pak, masa kita disyukuri mentang-mentang kita masih pakai motor bensin, terus pemimpin seperti Bapak aja nyukurin kita yang rakyat kecil ini. Lalu kita harus berharap kepada siapa Pak? Kalau Bapak saja nyukurin nasib kita yang kayak begini gitu loh. Seakan-akan Bapak itu tertawa dengan kemiskinan kita. Kita belum pakai motor listrik itu kan kita ada alasannya Pak. 1, kita tidak ada uang. Kedua, kita nggak punya kerjaan. Untuk beli motor listrik itu kan butuh kerja cari duit, dapat uang buat beli motor listrik. Begitu kan Pak polanya Pak. Tapi belum apa-apa Bapak udah nyukurin kami.
Masya Allah Pak, terus kami harus berharap kepada siapa lagi? Belum lagi nih, ya katanya kami merdeka. Kalau kayak begini kita mah gak merdeka Pak. Yang merdeka itu hanya kaum elit, ya, hanya kaum burjuis, hanya para amtenar dan pegawai negeri yang merasakan kemerdekaan. Bukan kami yang rakyat kecil ini yang merasakan kemerdekaan Pak. Belum lagi 17 Agustus nanti Pak, kami harus melihat kenyataan pahit bahwa uang pajak kami dipakai biaya untuk pejabat yang hanya duduk manis menyaksikan para pengibar bendera kepanasan, sedangkan dia duduk ditutupi tenda, ditutupi kanopi, dan sambil makan cemilan-cemilan yang enak dan minuman di atas botol kaca. Apakah itu kemerdekaan yang Bapak maksud? Kemerdekaan yang hanya dinikmati oleh kaum elit dan para amtenar, juga pegawai negeri. Sosok Susanah, buruh pengupas bawang asal Bogor, disebut Prabowo berupah 700.000 per kilogram. Emang iya 700.000 per kilogram? Jangan-jangan itu cuma presiden salah sebut lagi waktu dia nggak mau baca teks pidato. Taunya angka 700 aja, terus ditambahin 1.000 per kilogram. Kan kita nggak tahu. Kita coba lihat ya, ini ada info lagi nih dari Tirto mengenai kelengkapan teks pidato Prabowo. Teks lengkap pidato Presiden Prabowo di sidang tahunan. Nah, di sini Tirto itu dapat naskah teks lengkapnya ya. Ini gue percepat aja, gue kasih tunjuk. Yang disebut Prabowo itu sebenarnya bukan 700.000 per kilogram, tapi 700 rupiah per kilogram. Ini lihat. Nah, di sini kelihatan kan? Hadir bersama kita Ibu Susanah dari Kabupaten Bogor. Ia bekerja sebagai buruh harian mengupas bawang dengan upah sekitar 700 rupiah per kilogram. Harusnya Prabowo nyebut ini 700 rupiah per kilogram. Tapi karena dia pidatonya sangat menggebu-gebu sehingga ia melupakan bahwa nilainya itu cuma 700 rupiah, bukan 700.000 per kilogram. Kalau 700.000 per kilogram, gue juga mau daftar, bejir. Ya, siapa yang nggak mau ngupas bawang dapat 1 kilo nih, kita ngupas 1 kilo, itu 1 kilonya dihargain 700.000. Udah kayak gaji pemain sepak bola, bejir. Tapi apa mau dikata, gara-gara keselip lidah tadi Prabowo digoreng netizen sampai gosong, tahu nggak lo? Banyak banget konten-konten kreator yang menggoreng bahwa seakan-akan Prabowo ini dapat info yang salah, padahal hanya salah mengucap ya, karena dia pidato itu saking menggebu-gebunya sehingga ia melupakan nominal yang sebenarnya 700 rupiah, dia selip pindah jadi 700.000 per kilogram gitu. Man, aku kok gumun karo negara iki. Sing do korupsi mangan duit negara iki pejabat, lah kok sing sibuk disensus malah rakyate. Logikane piye iku? Kowe iki ra paham taktik tingkat dewa. Sensus iku ana fungsine nggo ngukur ketahanan, Wir. Pejabat iku pengen ngerti bar dikorupsi entek-entek rakyat ki isih padha duwe dhuwit apa ora. Lah nek rakyate isih duwe dhuwit, ya korupsine bakal diterusne. Jangkrik tenan. Pantes wae wingi ana pejabat sing brangkase isine wae dhuwit pirang-pirang ember. Nganti ora kanggo duwite, man. Tolong bantu aku cari Ibu Susanah ini. Gua pengen apply dimanapun dia bekerja. Gimana nggak menjanjikan pekerjaan beliau ini, Pak? Kata Pak Prabowo di pidatonya pagi tadi ya, Ibu Susanah ini seorang pengupas bawang. Upahnya itu 700.000 per kilo, Pak. Per kilo loh. Jadi misal Ibu Susanah ini ngupas bawang 10 kilo aja sehari ya, Pak. Dia dapat upah 7 juta sehari. Nah, kalau dia kerja 1 bulan full ya, Pak, dia dapat 210 juta. Gimana nggak menjanjikan banget pekerjaan Ibu Susanah ini, Pak? Gak mungkin kan presiden kita bohong. Ini presiden langsung loh yang ngomong. Saudara-saudara yang berbahaya, beri dulu tepuk tangan yang meriah buat Presiden Prabowo Subianto. Ya. Dalam pidatonya di sidang tahunan MPR 2026 ini, Presiden Prabowo Subianto membeberkan pencapaiannya memimpin Republik ini yang belum genap 2 tahun. Beliau mengatakan dalam pidatonya di hadapan para anggota Dewan, ya, mengatakan bahwa ada seorang buruh pengupas bawang yang pendapatannya itu 700.000 per kilogram. Ya, berarti kalau pengupas bawang ini mengupas bawang sebanyak 10 kilogram dalam sehari, berarti pendapatannya 7 juta. Gua kira pendapatan segede Gabon selama ini mereka para pemilik dapur MEG ya, dimana tidak ngapa-ngapain tetapi dapat insentif 6 juta, ternyata masih ada di atas itu. Profesi pengupas bawang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto di sidang tahunan MPR ya.
Bagi para pemujanya mengatakan ini adalah presiden terbaik yang pernah memimpin republik ini. Ya. Ini saya rasa Presiden Prabowo Subianto akibat terlalu lama ya bertapa di Gunung Kawi selama 20 tahun itu. Ya, tidak mendapatkan kekuasaan. Begitu dapat kekuasaan dan Gunung Kawi mengabulkan permohonannya, permintaan Prabowo Subianto, akhirnya begini. Tidak hanya itu, Prabowo juga mengatakan bahwa kalau kehidupan para ojol sekarang ini ya pendapatannya naik signifikan ya 2-3 kali lipat sebelumnya akibat intervensi pemerintah. Aduh, nggak tahan aku. Kutantan sebenarnya aku untuk tidak tertawa ya, mendengarkan pidato Presiden Prabowo Subianto ini yang membeberkan pencapaiannya. Aduh, ini para pemujanya pasti akan memuji-muji ini. Ini presiden terbaik ini.